Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintahan Desa Sukorejo pada Rabu pagi menyerahkan 1.500 sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada penerima sertifikat program PTSL. Kegiatan tersebut dilaksanakan menjadi 2 tahap dari 3.420 bidang tanah yang masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2022. Sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, program ini akan terus berlanjut sampai 2025, sehingga masyarakat Bapak dan saudara sekalian, hari ini adalah merupakan hari yang penuh berkah bagi kita sekalian. Yuk bareng-bareng berbunyi Alhamdulillah, sertifikat jenengan lewat PTSL telah selesai, didampingi oleh panjenengane Pak Mujiono ini dari BPN. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, PTSL ini adalah programnya Pak Presiden, Pak Jokowi, yang dilimpahkan kepada agraria di bidang pertanahan. Beliau ini petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi. Jadi nanti saksikan aja, kalau PTSL katanya nggak jadi, ternyata nanti akan dibagikan ya. Kira-kira sertifikatnya kode karo enggak sing karo yo. Silakan nanti sampean butuh bawa nang BRI jadi duit. Saya enggak mengharapkan, jangan. Itu adalah dokumen yang penting jenengan. Sampean butuh saestu anak kuliah, butuh ragat, sampean yang penting jenenge sampean, monggo. Makanya Pak Kepala Desa tadi manti-manti, Pak Panitia manti-manti, ojo di kongkokne wong, sangat di kongkokne wong dikuasakan orang karena halangan sakit dan lain sebagainya, harus pakai kuasa bermateri. Nah, iso lah, sertifikat ini penting loh, penting. Maka dari itu saya mengharap kepada panjenengan semua calon penerima sing hati-hati. Ini dokumennya dokumen kepemilikan tanah jenengan, paham? Maka dari itu ojo glas-glas, ojo wah-weh. Ini adalah dokumen penting. Lek iso sing asli sampean fotokopi, lebokne sing mari sing asli. Terus kayak ono kapur barus, ya. Kayak ono apa ya, tolak kutu buku itu. Kadang-kadang disimpan bertahun-tahun kayak krep di pangan kutu. Pak Lurah ini sudah mulai tahun 2018, 19, 20, 21 direalisasi 22. Saking apike Pak Lurah, demi rakyat jenengan ben duit tanah sertifikat dokumen yang resmi, maka sampai dijanjani sampai sekian tahun dari bertanah ditubuhi Pak Muji. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muji. Hari ini telah selesai dan nanti akan diberikan sertifikat kepada panjenengan. PTSL ini mung 150, ora oleh nambah-nambah. Pak Kepala Desa nambah 10.000 atau 20.000 jadi masalah itu. Iso berurusan dengan aparat penegak hukum. Makanya sungguh sangat berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah PTSL itu jadi dijembatani oleh Bapak Kepala Desa, sehingga tanah-tanah yang ada di Sukorejo tahun 2022 ini diproses sebanyak 3.700 bidang ya jatai. Tapi oleh pertanahan ini sudah diproses sekitar 3.420 bidang yang jadi hari ini diserahkan
sekitar 1.500 bidang. Untung alhamdulillah masyarakat Sukorejo hari ini sertifikat jadi dan diserahkan. Kami akan menyaksikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan selamat kepada seluruh warga masyarakat Sukorejo. Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap 2022, pemerintah Banyuwangi memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Sementara itu masyarakat yang sudah mendapatkan sertifikat dimohon untuk menjaga. Terima kasih ya atas doanya Bapak Ibu, akan diserahkan sertifikat tanahnya Bapak, saudara-saudara, Ibu masing-masing. Tolong nanti pada saat penyerahan itu dicek ya, dicek halaman pertama benar apa boten, namanya, tanggal lahirnya, terus sebelahnya gambar. Jangan menerima tanda tangan sama pulang. Jika dulu kalau memang ada kekeliruan nama itu lapor besok kepada desa. Pak, ini sertifikat saya namanya Mujiono kok Mujiani. Kalau mana Muhammad Rizal, tidak ada hanya, tidak apa-apa, yang penting harus sesuai dengan KTP yang ada. Yang kedua, nantinya tolong kalau menerima sertifikat itu jangan orang lain yang disuruh. Kalau memang dikuasakan itu segera diambil pada orang yang menerima kuasa. Takutnya niatan yang tidak baik dari kuasa setelah menerima dia minta imbalan. Tolong Ibu, napa wonten hari ini orang yang mendaftarkan, orang yang mau menerima sertifikat sakit nggak bisa menerima di sini, ada nggak ya? Enggak, kalau memang orangnya sakit saya antar ke sana. Kalau memang orangnya nggak bisa ke sini sakit, saya antar ke sana sama teman-teman tak kasihkan. Kalau memang ada yang penting sakit ya, nggak bisa jalan, sakit keras, saya tak ke sana. Kalau ada yang penyerahan sekarang, tolong nulis kepada Pak Kades, saya tak ke sana, tak antar. Yang kedua, sampai simpen sertifikat yang mau diterima ini pada tempat yang aman. Yang aman sehingga tidak rusak, tidak hilang. Kenapa? Karena pembuatan sertifikat karena hilang itu biayanya mahal, nggak di desa. Nanti harus lapor ke polisi, ke kepolisian, masalah sertifikat hilang. Setelah itu bayar surat keterangan pendaftaran tanah. Biayanya sertifikat kurang lebih itu di atas 2.500.000 ke atas. Juga daftarnya di kantor pertanahan di kota sana, bukan di desa. Tolong disimpan bagus-bagus, jangan sampai diserahkan kepada yang tidak berhak. Seperti contoh tadi Pak Camat sudah menyampaikan. Saja ini target yang kita laksanakan kurang lebih 3.420. Sedangkan keinginannya Pak Kades itu 3.700 ya. 3.700 karena itu bukan kewenangan kami targetnya, itu adalah kewenangan pusat, yang mana di Sukorejo ini dari pusat, pemerintah pusat, BPN pusat dikasih target 3.420. Mungkin pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang telah mengumpulkan berkas tapi tidak bisa didatar, sabar aja dulu dan berdoa, mudah-mudahan bisa dilanjutkan di Sukorejo. Karena kenapa? 2023 itu juga banyak desa yang mendaftar sebanyak 100 desa. Makanya sabar, mudah-mudahan nanti kami sudah ngomong ke Kades, ke Pudatan yang mungkin tidak bisa didaftar karena target, nanti kami cek.
kalau memang nggak bisa didaftar, ya daftar secara rutin. Ya. Nah, yang dibagikan pada hari ini insya Allah 1.500. Kenapa? Kalau dibagikan ke sebelumnya katanya Pak Kadus tempatnya gak hot. Ya, kami bertahap. Pada pagi hari ini dibagi 2 session. Session pertama jam 9 sampai jam 12. Session yang kedua jam 12 sampai selesai, jam 1 sampai selesai. 1.500 sertifikat yang akan diserahkan pada hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, proses penyerahan akan dilaksanakan. Mungkin nanti ada simbolis 10 orang. Pembagian sertifikat PTSL yang dibagikan langsung oleh Mujiono, Ketua Tim 1 PTSL, Samsudin Kepala Desa Sukorejo, serta Babinsa, Babin Kamtipmas, Sekdes beserta staf Puldata. Imam Syafi'i salah satu warga penerima sertifikat mengatakan, terima kasih kepada Bapak BPN dan Bapak Kades yang sudah menyelesaikan sertifikat tanah sampai selesai hari ini. Sebanyak-banyak terima kasih, karena sertifikat ini kalau diurus sangat mahal, dan untuk bantuan dengan Bapak Kades dan seluruh anggotanya sangatlah murah. Cuma seharga 150. Makanya terus lanjut untuk ngurusi sertifikat yang gelombang kedua, gelombang ketiga. Hal yang sama dijelaskan oleh Samsudin Kepala Desa Sukorejo. Ini pada pagi hari ini kita bersama-sama rekan-rekan perangkat dan Puldatan atau Pokmas PTSL ini membagikan sertifikat, ya. Jadi sesuai dengan rencana kita beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah itu bisa dilaksanakan program PTSL di tahun 2022. Prosesnya dimulai sekitar bulan 2. Dan alhamdulillah pada hari ini, Januari ini adalah pembagian tahap pertama dari sejumlah 3.420 yang bisa kita bisa Sukorejo. Terus untuk tahap pertama dibagikan 1.500 itu Mas, dan kita melaksanakan program pemerintah pusat ini memberi kemanfaatan kepada masyarakat, ya, khususnya masyarakat ini dalam hal untuk sertifikasi tanah. Ini hal yang nilainya hal yang mahal kalau ikut reguler, ya. Jadi dengan ada programnya PTSL ini sangat membantu masyarakat. Tentunya walaupun ini sudah punya sertifikat, tentunya ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Paling nggak sertifikat ini sebuah surat yang berharga untuk sebuah pemilikan khususnya tanah. Program ini dalam jumlah yang banyak, ya, dalam kapasitas yang banyak, dan waktunya relatif dibatasi, bukannya tidak seperti itu. Kalau saya mengacu melihat beberapa Pokmas PTSL di tangga kita, ini sebelum-sebelumnya ini banyak kendala, termasuk kesalahan-kesalahan, ya. Karena itu saya minta untuk warga, ya, yang saat ini punya kesempatan untuk menerima sertifikat, tolong, ya, ini fokus untuk memperhatikan, ya, meneliti sertifikat ini sesuai dengan data-data yang benar, ya, termasuk namanya, tanggal lahirnya, peta bidangnya, ini yang penting karena kita terjadi lebih dua, ya. Sertifikat ini disimpan dengan baik, ya.
Jadi disimpan menjadi dokumen yang baik, ya, dokumen yang aman, dan juga Mujiono dari Badan Pertanahan Nasional BPN selaku Ketua Tim 1 PTSL berupaya dalam waktu 6 bulan sudah menuntaskan program PTSL dari ketiga desa yaitu Sukorejo, Grajagan dan Barurejo sebanyak 13.797 di bulan Januari ini harus sudah tuntas. 2022. Di sini adalah tim 1, ketuanya saya, yaitu Pak Mujiono. Di desa Sukorejo target sebanyak 3.420. Itu sudah selesai semua, tapi kami dalam penyerahan berdasarkan terdaftar nanti sebelum waktu karena waktunya tempatnya tidak memuat, sehingga kami hari ini tanggal 11 Januari 2023 kami akan serahkan sebanyak 1.500 sertifikat di desa Sukorejo pada hari ini. Nanti selanjutnya kami akan konfirmasi ke Kades Kepala Desa Sukorejo. Alhamdulillah dengan waktu yang kurang lebih 6 bulan kita bisa menyelesaikan sertifikat di 3 desa. Kalau tim 1 itu di 3 desa, 1 desa Sukorejo, yang kedua desa Grajagan, yang ketiganya adalah desa Barurejo. Insya Allah minggu-minggu kedepannya kami akan menyerahkan tuntas bulan Januari ini harus sebanyak 13.797 bidang di 3 desa. Insya Allah bulan Januari akan tuntas dan diserahkan kepada masyarakat yang berhak yang memiliki tanah di masing-masing desa. Berdasarkan dari pemerintah pusat sampai 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terpetakan dan sudah bersertifikat. Pada masyarakat bisa menggunakan bapak-bapak yang ada di pemerintah pusat dan juga anggaran mudah-mudahan ada sehingga masyarakat bisa menikmati program PTSL ini sampai kegiatan PTSL 2022 itu sukses. Di Banyuwangi aja kurang lebih 60.000 bidang sertifikat, insya Allah akan diserahkan sampai bulan. Menurut Abu Hasan selaku koordinator lapangan, pada hari ini pemerintahan Desa Sukorejo membagikan sertifikat pada hari ini pembagian sertifikat yang sudah jadi. Nah, pada pertama awal mula kita bekerja kita melakukan pendalaman di mana ada K1, K2, K3, K4. K1 ialah yang ikut, K2 bermasalah, K3 tidak ikut, K4 sudah bersertifikat. Dan di desa kami itu yang ikut daftar ada 3.600 sekian. Akan tetapi ada sekitar 180-an yang sudah terdeteksi K4, yaitu sudah bersertifikat. Dan yang masuk 3.420 K1 sertifikat hari. Dan untuk yang belum jadi sekitar 100 sekian itu karena pendaftar susulan atau ada perubahan, dipecah. Dulunya daftar 1 ternyata dipecah, diajukan lagi dipecah menjadi 3 dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk kuota pertama desa kita dikasih 2.750. Nah, kita mohon lagi akhirnya dikasih 1.000. Terus ada perubahan lagi, akhirnya mencapai total 3.400. Kami sebagai Poldatan, nah sekarang kan sudah sertifikat sudah jadi. Jadi ya bisa berjalan dengan lancar, jangan sampai ada kekeliruan. Karena kita sebagai Poldatan sendiri juga sedikit punya kekhawatiran. Di sini kan ada nama yang sama. Dalam satu blok, satu RT, bahkan namanya sama, dan mereka juga sama-sama ikut, bukan hanya satu tempat, ada 2 sampai 3 tempat. Nah, itu kekhawatiran kita cuman seperti itu. Ya nanti bisa istilahnya bisa diperbaiki lah, nanti kan ini satu RT misalkan namanya Agus, ada 2, nanti kalau mantel itu kan kita tinggal menukarkan. Dan yang sudah saya lihat tadi juga ada yang kesalahan nama, tapi cuma sedikit sekali. Semisal Slamet itu namanya ada E-nya, Selamet itu. Nah, dan dari pihak BPN suruh nahan dulu, nanti ada pembenahan.
pesan saya untuk masyarakat yang jelas yang sudah menerima sertifikat mohon dicek, jangan langsung disimpan di bawah kasur atau di lemari, karena dicek itu penting. Yang pertama NIK dan juga nama, dan juga luas tanah atau lokasi tanah, karena itu rawan sekali kekeliruan di situ. Nama terutama biasanya solehah itu ada hanya ditulis cuman solehah, nggak ada hanya itu. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.